Sentik Wijaya di sini selaku co-host bisa menjumpai Anda kembali dan tentu saja bersama dengan tuan rumah dari Aspirasi Jawa Tengah bersama dengan Bapak Bonaventura. Wilujeng dalu pemirsa TA TV dimanapun panjenengan berada. Pada malam hari ini betul nampaknya sekali. Topiknya menarik ya, Mbak ya? Menarik sekali karena 2 kali puasa, 2 Bang kali Thoyib lebaran. nggak pernah pulang ya. Betul. Nah, ini bukan Bang Thoyibnya yang akan kita bahas, tapi ini berkaitan dengan tentu saja infrastruktur, kesiapan secara infrastruktur Jawa Tengah untuk menjelang lebaran ya. Betul. Nah, ini pandemi COVID-19 kan telah membatasi banyak aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Ini 2 kali pelaksanaan Idul Fitri, masyarakat tidak boleh untuk mudik. Nah, sering dengan mulai melandainya pandemi dan capaian vaksinasi yang cukup signifikan, ini pemerintah rencananya akan memperbolehkan mudik di tahun 2022 ini. Iya, untuk membahas ini kira-kira nampaknya narasumber kita sudah Telah pada rawuh. hadir. Coba dia disapa dulu, Mbak. Boleh kami sapa terlebih dahulu untuk yang paling ujung ya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Insinyur Aristiawan MSc PhD. Ya, Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Dan beliau adalah Kaprodi Magister Teknik Sipil Fakultas Teknik UNS Surakarta. Kemudian turut hadir juga kami ucapkan selamat datang Sugeng rawuh Kagem Dr. Insinyur Hanung Triyono MSI. Beliau adalah dalu. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Bapak. Sugeng dalu, Sugeng dalu. Iya, Sehat-sehat. Iya, selamat datang Bapak. Dan terakhir kami juga ingin menyapa dengan hormat yang sudah rawuh di tengah-tengah kita juga, Dr. Haji Alwin. Dokter, Mbak. Dokter Ya, Haji beliau nggak Alwin. ada jalur dokter enggak. Dokter. Gitu. Dokter. Tadi yang sebelumnya saya sudah dokter ya. Iya. Yang ini agak meleset dikit ya Bapak ya. Ini beda tipis tapi nanti bisa fatal ya. Non saya Bapak Dokter Haji Alwin Basri MMMIKOM. Beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Bapak di TA TV tentunya. Betul. Nah ini biar kita semakin enak ngobrolnya, kita langsung duduk aja Ya, nih. mestinya kita harus segera bergabung dengan beliau untuk Betul. bisa mengeksplor ide, gagasan maupun kritik dari pengamat transportasi kita. Betul Pak Bona. Silakan Pak Bona. Yeah. Wilujeng dalu, Bapak-bapak sedaya. Sugeng dalu, Mas Bona. Nggih. Para pemirsa TA TV dimanapun panjenengan semua berada, topik yang sangat menarik pada malam hari ini itu menyangkut bagaimana kesiapan infrastruktur menjelang mudik Lebaran tahun ini. Ini menjadi penting karena tadi sudah dinarasikan Mbak Antik, kayak Bang Thoyib aja Bapak ya sudah. Kalau Bang Thoyib malah 3 kali lebaran, ini 2 kali lebaran kan begitu. Tidak hafal ya, pulang Pak apalah lagu kesukaannya Mbak Antik kali ini. Itu. Saya pikir Ini Mbak sudah Thoyib. tidak ada lebaran dan sekarang akan ada mudik dipastikan dan sekarang kita tahu bersama bahwa problematika yang dulu serba-serba rumit sekarang longgar. Pesawat pun sudah tidak harus tes antigen lah, tidak harus PCR lah, cukup menunjukkan paling tidak 2 kali vaksin, syukur bagi sudah 3 booster. Ngisi ehek langsung bisa terbang. Begitu. Kalau pesawat kita kenal yang paling rigid untuk aturan-aturan, apalagi ini untuk jalur darat. Hal inilah yang kita coba eksplor terhadap narasumber kita yang sangat hebat pada malam hari ini. Pertama tentu kita akan nyuwun pirsa dulu. Ini kan yang paling bertanggung jawab terhadap kelancaran dan infrastruktur tentu saja Pak Kepala Dinas Bina Marga. Pak Hanung. Pak Hanung, data infrastruktur kita di Jawa Tengah, baik jalan maupun jembatan, menurut Bapak kados pundi, apakah sudah layak untuk bisa dilalui pemudik? Apakah masih ada kesiapan-kesiapan yang perlu dipersiapkan? Toh masih ada sekitar katakanlah 1 bulan. 15 hari atau sampai 1 bulan begitu. Kalau 1 bulan persis nanti tahu-tahu belum selesai Pak. Ya. Itu kata seperti Pak Hanung, monggo. Nggih, matur nuwun Mas Bona. Jadi kami
mempunyai data kemantapan jalan nasional dan provinsi itu di atas 90% sebenarnya. Tapi dengan kondisi hujan ini memang agak menurun ya, tapi kita kejar untuk preservasinya, untuk pemeliharaannya. Teman-teman di lapangan juga ngejar itu, dan juga paket-paket yang kemarin multi-use dan paket-paket yang awal tahun sudah terkontrak, ini juga semangat untuk mengejar, terutama di Pantura ini. Mohon maaf bila nanti di Rembang, di Pemalang itu ada pekerjaan yang untuk membongkar beton dan lain. Ini adalah ada salah satu upaya untuk melaksanakan bahwa H-10 kita harus siap gitu. Untuk jalan provinsi lumayan juga ini banyak sekali yang harus kita benahi, terutama di daerah Grobogan, Blora, karena ini cuaca yang luar biasa dan ini ada bencana di Gedung Jati yang putus jalannya. Sementara mohon maaf saya tutup karena biar kita tutup biar 10 hari ini ke depan kita bisa selesaikan itu di Gedung Jati, tapi mudah-mudahan juga siap. Untuk yang lain ya kita tetap lakukan tambal lubang. Kalau di provinsi ini baru mulai kontrak awal, jadi ya kita gas untuk 1 bulan atau 1 bulan kurang ini efektif ini kita selesaikan untuk preservasi pemeliharaan di ruas-ruas provinsi maupun nasional gitu. Pemeliharaan Pak, pemeliharaan dulu juga mungkin ada pembangunan fungsional ini dulu agak kita pertajam sedikit sebelum nanti kepada Pak Alwin Basri, Pak Ketua Komisi D, maksudnya begitu. Pak, pengerjaan jalan ini publik ini yang sering mengeluh, kenapa selalu banyak dilakukan pada siang hari, di mana masyarakat itu justru membutuhkan, sehingga menimbulkan kemacetan dan kenapa kok tidak memilih malam hari? Gitu, apakah dari aspek teknis memang harus seperti itu, atau ada hal yang lain? Monggo Pak Anung. Ya, memang kontrak kita adalah hari kalender ya. Mesti boleh sih siang malam hari boleh, tapi memang kalau siang hari lebih kelihatan ya, lebih mudah untuk kualitas kontrolnya. Tapi ada tempat tertentu yang tidak mungkin di siang hari juga SOP-nya kita malam hari. Misalnya di tempat-tempat yang memang ramenya luar biasa, ya udah kita kerjakan di malam hari. Memang kalau ada pekerjaan pasti ada antrian, itu jelas karena jalan ini tidak pernah leren, tidak pernah istirahat ya, dipakai terus. Jadi selesai langsung dipakai, selesai dipakai. Jadi memang harus begitu. Memang musuh kita saat ini adalah air ya, karena hujan ini, dan juga odol. Odol ini juga harus kita antisipasi untuk dikurangilah sedikit-sedikit, bahwa kita infrastruktur kita itu sebenarnya kita siap untuk yang berkualitas gitu. Matur nuwun, berbagi aja. Nanti kita langsung ke Pak Alwin. Sejauh pun Pak Alwin, itu kondisi real infrastruktur kita tuh sudah siapkah? Kalau tadi Pak Anung ngendika bahwa kira-kira masih sekitar 30 hari untuk bahaya itu nanti. Tiba-tiba hujan terus nanti masyarakat tidak bisa menikmati mudik begitu loh. Terus Pak Alwin. Nah ini kebetulan saya Ketua Komisi D yang membawa infrastruktur. Ini mitra saya Pak Anung, Kepala Dinas Bina Marga. Seminggu yang lalu kita sudah rapat juga, Pak. Karena ini kita ada kabar dari Dirjen Perhubungan Darat. Itu kurang lebih itu 21 juta itu yang nantinya akan lewat, itu 21 juta mobil, 14 juta motor, dan 12 juta bis. Sementara yang 9 juta itu pesawat atau yang lainnya. Nah ini semuanya ini melewati Jawa Tengah kan gitu. Nah ini makanya kemarin kita cek kesiapan, kemudian tadi sudah disampaikan ke Pak Anung, terutama yang terus terang di sisi kita itu ada jalan yang baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Nah itu. Jadi jalan provinsi kita itu ada 2.400-an. Seluruh Jawa Tengah itu Pak Alwin ya. Kan ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada kabupaten dan desa. Nah ini yang kita tangani kan jalan provinsi, ada 240, nah 2.400 itu kurang lebih yang baik itu 40%. Kemudian yang sedang itu kurang lebih sekitar
50%. 40% tadi kurang lebih 965 kilo. Kemudian yang sedang itu 1.219 km. Kemudian yang rusak ringan itu 9%, kurang lebih 200. Nah, sementara yang rusak berat ini belum ada. Ini rusak berat. Penanganan sama sekali. Maksudnya nggak ada di Jawa Tengah. Gitu. Oh, nggak ada. Maksudnya tidak ada ya. Ya, rusak berat itu yang ini loh, apa namanya, ditanam pisang. Nah, untuk jalan, lele. jalan gitu ditanam ya. pisang, gitu ada kolam-kolam lele. Nah, itu alhamdulillah nggak ada. Nah, itu. Nah, jangan ada lah. Semoga nggak ada ya. Karena sudah ditangani gitu. Ya, ini kalau ada nggak bisa tidur nih Pak Anu. Ya, tidurnya di kolam lele tadi itu. Iya, jangan sampai ada nggih Bapak nggih. Nah, betul. Kemudian yang kemarin kita pantau juga ada beberapa jalan yang tentunya kita kan tidak juga cuma jalan provinsi. Nah, jalan nasional juga. Lah ini kita bagi ada beberapa kesiapan jalur utama. Jalur utama itu apa? Jalan Pantura. Jalan Pantura itu mana? Jalan Pantura itu ya antara Brebes sampai Rembang sampai Blora. Itu kurang lebih sekitar 365 km. 365 km. Kemudian jalan lajur tol. Nah, lajur tol itu ya antara masuk dari Cirebon itu Brebes sampai ke Sragen, kan gitu. Itu kurang lebih sekitar 330 km. Kemudian jalur tengah itu ya antara Brebes, Tegal, kemudian Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Temanggung sampai ke Kasunanan Solo. Nah, itu kurang lebih sekitar 550 km. Kemudian jalur selatan itu ya antara Cilacap, Kebumen sampai ke Wonogiri. Kemudian ada lagi yang jalur selatan itu jalur selatan itu 210-an, Banyumas, Sumpyo, Rowo, Kele. Ini yang yang Dendels itu ya berarti ya? Ya, yang jalan Dendels itu. Bumen. Jadinya ada 4 segmen jalan yang benar-benar kita pantau. Nah, sementara kalau ada jalur alternatif itu nanti yang dari kabupaten kota. Nah, ini yang Nuhun sewu Pak Alwin, agak kita potong sedikit untuk kepentingan publik. betul. Dari ruas-ruas tadi yang Pak Alwin sebutkan, apakah semuanya itu sudah tuntas? Karena kita tahu masyarakat Jawa Tengah misalnya ruas tol sudah mulai dilakukan pembukaannya untuk Solo, Jogja misalnya. Namun itu belum tuntas sampai Jogja. Lah kira-kira target dari Dinas Bina Marga untuk itu, selain ruas-ruas yang lain, ini contoh aja yang Betul, kelihatan publik merasakan, karena itu kemacetannya tinggi itu. Justru sampai Klaten, Jogja itu. Itu kira-kira terpenuhi nggak target Pak Anung nanti kira-kira? Di Bina Marga maksudnya begitu. Bina Marga? Ya. Sebenarnya ruas provinsi, ruas nasional cukup bagus di sekitaran Surakarta sampai Jogja ya. Itu jalan nasional, jalan provinsi itu Pak? Kalau yang Kartosuro itu nasional ya. Kalau yang provinsi adalah Boyolali, Klaten itu provinsi. Jadi itu cukup bagus. Memang benar bahwa lalu lintas itu cukup padat dan odol. Nah ini, kita juga harus setiap saat kita cek, karena odol ini betul-betul dari pakarnya ini. Odol ini jadi apa sih yang gitu membuat biar jalan kita awet gitu. Ya, kami punya program jalan cantik juga gitu. Ya. Jadi mau numpang tanya, ini mewakili publik perempuan Pak. Ya. Gender. Jadi kebetulan kan ini Bapak saya sering akses untuk kebutuhan di luar pekerjaan entertain sih ya, akses menuju ke daerah Purwodadi. Nah ini jalannya itu udah dibenerin, rusak lagi, udah dibenerin. Nah ini tanda-tandanya yang sekarang ini udah kacau lagi nih Pak. Ya, ini betul. sudah dalam pantauan belum nih Pak yang Solo Purwodadi nih Pak? Ya. Ngeri Pak, ini kayak off-road Pak. Ya memang begini Mbak. Jadi Semarang Godong cukup lumayan, Godong Purwodadi sampai Blora yang cukup, Surakarta Geyer juga seperti itu. Memang treatment kami sementara saat ini adalah untuk ruas itu harus jalan beton, memang jalan beton, karena jalan aspal kok cepat rusak.
jalan beton ini lah. Struktur tanahnya. Kami juga berupaya kalau preservasi tetap kita ya ada lubang tambal, tapi berupaya untuk bisa membuat aman ya paling tidak. Tapi nyaman belum, tapi harus aman dulu. Nah, kita juga mencoba selain dana APBD juga dana APBN yang kita akan siapkan masuk. Iya, Pak Hanung, mohon maaf kita tahan sebentar karena tentu saja kita akan bertemu dulu dengan ini iklan pariwara ya. Kita akan bertemu dulu, kita break sejenak tentu saja, dan kita masih bersama di Aspirasi Jawa Tengah dan kita sudah berada di episode 7. Tentu saja masih bersama dengan Bapak Bonaventura, host kita, dan bersama saya co-host dengan narasumber yang luar biasa tentunya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu daerah rawan bencana, dan berbagai macam bencana seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin kencang, dan gempa bumi bisa terjadi di wilayah ini. Saat ini hampir setiap hari terjadi hujan lebat, bahkan disertai angin kencang, sehingga bisa menimbulkan resiko bencana. Kita harus mulai tanggap jika bencana itu terjadi. Masyarakat harus paham betul wilayahnya, harus paham betul mitigasi bencana sehingga dapat mengurangi resiko. Mari kita tanamkan rasa persaudaraan dan membantu sesama jika bencana itu terjadi. Saya Dr. Haji Alwin Basri, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengajak kita semua untuk waspada bencana. Mari bersama-sama kita dukung dan sukseskan penerapan PPKM darurat semata-mata untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Dan kami juga mengimbau agar seluruh masyarakat mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk memastikan kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Desa adalah miniatur kecil dari bangsa Indonesia. Di desa inilah jutaan rakyat Jawa Tengah menggerakkan perekonomian untuk kehidupan keluarga. Mari bergerak bersama, kita dukung pembangunan infrastruktur desa demi kehidupan yang lebih baik. Edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan dunia pendidikan. Sayangi diri kita, sayangi masa depan kita, sayangi keluarga kita, jauhi narkoba. Kita bisa. Cuaca ekstrim berpotensi masih akan terjadi di sebagian besar wilayah di Jawa Tengah. Oleh karena itu, waspadalah dan terus siaga akan datangnya bencana banjir, angin kencang, dan tanah longsor di sekitar kita. Segera mengungsi
atau hubungi BPBD terdekat jika bencana mulai mengancam jiwa kita. Jawa Tengah tangguh bencana. Aspirasi Jawa Tengah tentu saja masih bersama Anda dari TA TV tentunya, dan kita masih dengan topik yang menarik ya, yaitu kesiapan infrastruktur Jawa Tengah jelang Lebaran. Dan tentu saja kembali langsung waktu kami serahkan kepada Makasih, Pak Buna. Mbak Antik. Ya. Mungkin saatnya kita bergeser pada pengamat infrastruktur kita dulu. Dumateng Pak Ari. Pak Ari, tadi sudah digambarkan oleh baik dari DPR maupun dari Dinas Bina Marga. Sebenarnya menurut penjenengan, bagaimana sih kesiapan infrastruktur kita ini? Padahal nanti euforianya tinggi sekali. Orang sudah 2 tahun nggak boleh pulang ke rumah. Ini mesti sekarang pun begitu dengar bahwa nanti boleh berlebaran, prepare-nya mesti sudah dahsyat sekali. Ini kalau infrastrukturnya itu tidak memadai betul, ini kan repot. Ini terus penting kalau menurut pengamatan panjenengan Pak Ari. Matur nuwun Pak Buna, kengejang nih Pak Alwi, Pak Hanung, Pak Buna. Baik, tadi sudah dilaporkan oleh Pak Anung ya dari Bina Marga yang menangani secara langsung di lapangan, dan juga dari kebijakan dari Pak Haji Alwi sudah disampaikan juga. Sebenarnya masalah Lebaran itu kan tidak pada infrastrukturnya sebenarnya Pak, menurut saya. Ini pada kapasitasnya. Kapasitas jalannya, iya, karena memang jalan itu kan didesain dengan lalu lintas harian rata-rata. Jadi bukan lalu lintas harian Lebaran ya. Jadi ya wajar kalau di saat Lebaran kemudian kapasitasnya jauh melebihi dari wajar. Desain yang sudah didesain untuk jalan ya. Jadi memang di sini nampaknya kalau infrastruktur tadi sudah siap ya, Pak Anung, Pak Haji Alwin tadi sudah siap. Kondisinya ya rata-rata 90% sudah mantap, itu sudah bukan main, luar biasa Jawa Tengah. Janjinya Pak Ganjar dulu tidak ada jalan rusak, ini alhamdulillah sudah hampir terpenuhi ya. Wajar kalau ada rusak-rusak dikit gitulah ya. Tapi mungkin dari sisi volumenya Pak, vehicle capacity rasionya ini yang mungkin jauh melebihi yang biasanya. Jadi ini mungkin para pemirsa juga harus memaklumi ya. Karena memang kalau mudik nggak macet itu kan nggak lucu deh Pak. Mudik itu kan suasananya kan jadi macet, kita makan di jalan, itu kayaknya malah jadi sesuatu yang ngangeni ya Mbak Antin ya, ngangeni ya. Mudik ya. Betul, Jadi insya Allah infrastruktur sudah siap, cuman memang karena adanya hujan, ini kebetulan kan akhir musim hujan ya mudik ini ya, jadi memang banyak jalan-jalan itu memang terpengaruh oleh air. Ini kalau kita bahas sih banyak sekali masalahnya. Dan tapi alhamdulillah dari perhubungan sendiri kan melarang ya kendaraan-kendaraan berat untuk jalan pada saat mudik ini Pak. Saya kira itu sudah sangat-sangat membantu untuk mengurangi volume lalu lintas yang ada di jalan. Jadi mungkin ya dari perhubungan juga, jadi bukan hanya infrastrukturnya tapi juga manajemen lalu lintasnya juga dikelola dengan baik. Ya mudah-mudahan ya, apalagi kita sekarang kan sudah ada fasilitas jalan tol
jalan nasional itu preservasi bukan main ya, dengan kita mencoba untuk secara preventif itu memperbaiki. Jadi mudah-mudahan tidak ada jalan rusak, jalan nasional ya. Kalau ada rusak ya itu mungkin perlu kita kritisi lebih lanjut lagi. Jalan provinsi, alhamdulillah Pak Kepala Dinas Bina Marga sudah tadi tidak hanya jalannya baik, mantap, juga cantik. Ini bukan main karena orang mudik itu juga kesannya kan pasti penuh dengan kerinduan Pak ya, apalagi 2 tahun nggak mudik. Ini kalau lihat jalannya jelek kemudian kiri kanannya tuh tidak cantik, itu mungkin juga kebosanan. Tapi kalau Pak Hanu ini kan sudah mempersiapkan vegetasinya, tanamannya seperti apa, ini kayaknya lebih enjoy mudik ya. Jadi itu mungkin tidak hanya baik, tapi justru keindahan jalan itu juga sesuatu yang perlu dipikirkan untuk orang mudik Pak, sehingga merasa ya kangennya itu terobati lah ya. Saya kira itu Pak, saya kira sudah mantap, sudah cantik. Yang berikutnya mungkin PR-nya ini adalah bagaimana kita mengelola lalu lintasnya. Tadi sudah ada pembatasan odol itu adalah over dimension, overload Pak. Ini memang sedang menjadi PR pemerintah, ya. Karena kita sepakat tahun ini terakhir adanya odol, tapi kita tunggu nanti. Apakah setelah itu nanti memang ya tidak ada overload, over dimension Pak? Karena memang ini faktor perusak jalan yang cukup tinggi, 40% kira-kira. Dan dana secara nasional kira-kira 40-an triliun ya, yang hanya dikucurkan untuk gara-gara kendaraan yang melebihi batas kapasitasnya. Jadi menurut Pak Ari, baik dari tol, kemudian jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten, kota, milik maksudnya yang pengelolaannya di kabupaten kota ya, itu sudah cukup ideal untuk dilalui. Ya sudah cukup, hanya masalahnya sekarang adalah kapasitasnya tadi Pak. Pasti kalau lebaran kan bayangkan kendaraan di Jakarta habis masuk ke Jawa Tengah, ini berarti kapasitasnya kan jadi, apalagi tempat wisata, harus jalan utama, ini yang menjadi kapasitasnya melebihi yang sudah didesain. Jadi ya wajar kalau kemudian masyarakat merasa tidak nyaman karena macet ya. Lebaran ke tempat wisata belum sampai sudah malam hari karena sudah macetnya itu. Lah ini mungkin peran lalu lintasnya Pak yang mungkin yang perlu diatur ya. Jadi mungkin dari Nuwun Sewu, dari pihak perhubungan mungkin apakah dengan membuat satu arah. Nah kalau 2 arah kan kadang-kadang kan macet udah macet semuanya. Atau sistem buka tutup misalnya. Atau buka tutup ya. Ya banyak secara manajemen lalu lintasnya. Kalau infrastruktur kan ya kita mau ngejar bagaimanapun juga sudah harus dipersiapkan. Apa sudah diupayakan maksimal lah. Sudah diupayakan maksimal ya. Maksudnya Pak Ari itu kan dalam 1 menit mungkin dalam keadaan biasa itu ada 100 kendaraan. Kalau dalam lebaran mungkin 1000. Nah, ini 10 kali lipat ya Pak. Nah, ini yang membuat ini ya kita koordinasi semua dari Bina Marga, dari perhubungan, dari kepolisian. Nah ini untuk ngatur ini semua. Langsung kalau begitu kita pertajam ke Pak Ketua Komisi D ini. Pernah ada tragedi Pak. Itu kondisi bukan euforia sebelum pandemi ya. Brexit begitu loh. Brexit ya. Nah, untuk situasi ini apa yang kira-kira Pak Alwin perlu persiapkan untuk menghindari itu? Tadi disebutkan untuk menghilangkan kejenuhan, mungkin penataan, termasuk memfungsikan rest area dengan maksimal, baik yang ada di dalam tol maupun yang di luar tol. Itu penting juga. Jalan nasional harus ada rest area. Sehingga dulu sampai ada jalan nasional kita itu yang MCK-nya terbanyak di daerah Pantura, Jawa Barat itu. Terus seperti Pak Alwin itu Pak Alwin. Jadi sebelumnya itu kita sama Bina Marga sudah yang paling utama jalan-jalan menuju ke tempat pariwisata, itu satu. Yang kedua, jalan-jalan yang exit tol. Nah itu, ini yang kedua itu yang utama. Kemudian dengan adanya ini Lebaran ini jalan-jalan yang rawan, kan ini kan masih ada musim hujan, jalan-jalan yang rawan banjir, jalan-jalan yang longsor, jalan-jalan yang rawan kemacetan. Nah, biasanya kan kalau kemacetan itu biasanya kalau Bodo Kupat itu kan pasar ramai, lalu yang di sekitar pasar itu ompol-ompolan macet lah. Nah ini yang kita standby kan sama Pak Endung. Lalu dipetakan mana-mana yang kira-kira nanti ada banjir, ada longsor. Kemudian timnya Pak Endung harus siaga. Misalnya longsor. Nah ini tim dari Satker, walaupun itu pusat, nasional atau provinsi sama kabupaten harus standby alat-alat berat di sekitar situ.
Nah, begitu nanti ada longsor, wah, misalnya longsornya di Tegal, ambil alatnya di Solo, itu kelamaan. Nah, ini nanti harus di sekitar-sekitar daerah yang diprediksi nanti akan terjadi bencana itu harus siap. Ini semua memang koordinasi yang harus. Salah satu kata kunci sukses mudik nanti koordinasi, begitu mungkin. Betul. Ya, betul. jadi betul, Pak Buna. tidak hanya Bina Marga, mungkin perhubungan, mungkin Ditlantas, mungkin segala aparatur pemerintah di tingkat kabupaten kota untuk mengatur laju, penting dibuka, penting ditutup, bagaimana begitu mungkin Pak Alvin ya. Koordinasi sama teamwork. Nah, itu kalau ego-ego, wah ini berat ini. Ya, itu ada itu kan urusanmu, bukan urusanku. Wah, ini repot. Makanya ini harus ada koordinasi yang mantap. Oke. Gitu. Terus seperti Pak Anung, dengan apakah Bina Marga sudah menginisiasi, walaupun core bisnisnya tentu paling utama kan Bina Marga, tapi tidak akan mungkin tanggung jawab kita bebankan pada Dinas Bina Marga saja, tentu saja mungkin perhubungan, sarana prasarana yang ada apa perlu disiapkan dan seterusnya, terus menghadapi ruas-ruas yang bottleneck begitu, keluar tol itu. Terus seperti apa persiapannya Pak Anung? Sebenarnya kami sudah intensif dengan Dinas Perhubungan dan juga kepolisian. Kita memang alhamdulillah ya punya tol yang sudah luar biasa. Rest areanya ada 21 dan ini sudah 21 rest area. Itu yang di tol. Ya, yang di tol Trans Jawa. Terus juga untuk jalan nasional rest areanya banyak karena warungnya banyak. Ini hanya pada perlu pengaturan setiap indikatornya kok warungnya banyak. Ada apa itu Pak Anung? UKM-nya banyak juga. Jadi sebenarnya koordinasi ini tidak hanya kami instansi pemerintah tapi juga masyarakat pengguna nantinya. Jadi kalau diatur di lapangan juga manut, harus lewat Pantura, harus lewat tol, harus lewat ini itu manut. Jadi tadi betul rambu-rambu, hal-hal yang harus kita siapkan untuk pengaturan masyarakat yang akan mudik tadi. Karena ini manajemen ini perlu terus dikembangkan dan koordinasi antar CB ya kalau di kepolisian itu harus disiapkan. Karena kami menyusun perangkat kerasnya gitu. Kita siapkan tol jelas siap, nasional nanti akan juga siap, provinsi juga akan siap. Dan juga yang perlu ditegaskan lagi tadi, kalau dari Prof Ari ini kan dari para pemudik ini kan nanti mestinya pengennya ke wisata. Betul. Wisatanya UMKM banyak, wisata di desa, wisata di. Nah ini perlu diantisipasi jalan yang menuju ke wisata. Ini kebanyakan adalah jalan kabupaten. Jadi ini perlu nanti kita koordinasi juga ini karena bottleneck-nya itu mungkin tidak hanya di jalan yang kapasitasnya kurang tapi juga di wisata tadi masuknya. Tadi Pak Mas Ari kan bilang mau ke wisata aja harusnya sampai sana siang, ternyata sudah sampai malam kan juga jadi pusing juga. Apalagi di situ tidak ada penginapan misalnya begitu. Ini juga perlu diantisipasi juga. Yang utama adalah kesiapan kami tadi disebutkan oleh Pak Ketua. Jadi memang kita siap untuk 24 jam. Baik itu tenaga pekerja maupun alat yang kita siapkan di masing-masing balai dan juga di masing-masing PPK yang ada di jalan nasional. Kita siap. Bahkan swasta penyedia jasa yang mempunyai alat berat juga kita siapkan untuk itu. Saya kira itu Mas. Oke, matur nuwun. Tapi sebelum ke Prof nanti kita ada yang mau lewat dulu. Dipersilakan dulu Mbak Antik. Ada yang mau lewat. Kita akan kembali lagi tentu saja dan kita masih di topik yang luar biasa, kesiapan infrastruktur Jawa Tengah jelang Lebaran. Tentunya masih di aspirasi Jawa Tengah. Kita akan kembali selepas pesan begitu banyak cerita latarmu dan latarku. Takkan kena kendala, kukira kita jaga, kita kan bersama. Perjalanan membawaku bertemu denganku,
kamu aku satu. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu daerah rawan bencana, dan berbagai macam bencana seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin kencang, dan gempa bumi bisa terjadi di wilayah ini. Saat ini hampir setiap hari terjadi hujan lebat, bahkan disertai angin kencang, sehingga bisa menimbulkan resiko bencana. Kita harus mulai tanggap jika bencana itu terjadi. Masyarakat harus paham betul wilayahnya, harus paham betul mitigasi bencana, sehingga dapat mengurangi resiko. Mari kita rangkapkan rasa persaudaraan dan membantu sesama jika bencana itu terjadi. Saya, Dr. Haji Alwin Basri, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengajak kita semua untuk waspada bencana. Desa adalah miniatur kecil dari bangsa Indonesia. Di desa inilah jutaan rakyat Jawa Tengah menggerakkan perekonomian untuk kehidupan keluarga. Mari bergerak bersama, kita dukung pembangunan infrastruktur desa demi kehidupan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 menjadikan pendapatan asli daerah Jawa Tengah turun sampai 1,9 triliun rupiah. Sementara pembangunan Jawa Tengah perlu didukung dengan anggaran. Ayo bantu pemerintah dengan bayar pajak tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita dukung dan sukseskan penerapan PPKM darurat semata-mata untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Dan kami juga mengimbau agar seluruh masyarakat mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk memastikan kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Cuaca ekstrim berpotensi masih akan terjadi di sebagian besar wilayah di Jawa Tengah. Oleh karena itu, waspadalah dan terus siaga akan datangnya bencana banjir, angin kencang, dan tanah longsor di sekitar kita. Segera mengungsi atau hubungi BPBD terdekat jika bencana mulai mengancam jiwa kita. Jawa Tengah tangguh bencana.
Ya, kita masih bersama di Aspirasi Jawa Tengah dan kita masih di episode 7 dengan tema kesiapan infrastruktur Jawa Tengah jelang Lebaran. Dan tentunya silahkan host kita, Pak Bona. Mbak Antik, kita langsung pada pengamatan infrastruktur kita, Pak. Seolah-olah terlupakan bahwa kita punya jalur selatan-selatan. Begitu. Tadi fokus kita ke jalur utara, ke tengah, baru tengah itu nyambungnya Semarang Solo, yang lainnya belum, rencana ada Semarang Jogja, begitu. Tapi juga belum, mungkin Lebaran ini juga belum lah, begitu, masih jauh itu. Tapi selatan-selatan, Mbak, dulu sudah mulai ada jalur selatan-selatan, mulai Kebumen sampai Cilacap. Itu yang jalur Danles mungkin itu, kemudian Kebumen yang Jogja, itu yang produk kita sekarang ini. Kira-kira kalau selatan-selatan, Deswundi, Pak, apakah sudah juga siap seperti itu menurut pengamatan Pak Ari? Oke, baik Pak Bona. Jadi kalau hari-hari non Lebaran ya Pak Bona, ini kan jalur selatan kan memang seolah-olah kita lupakan ya. Sehingga mungkin kalau kita pengen cepet ya kadang-kadang lewat jalur selatan gitu sebagai alternatif yang lalu lintas kapasitasnya lebih rendah ya, karena akhirnya kan bisa lebih cepat ya. Tapi kadang-kadang pada saat Lebaran orang berpikirnya sama dengan hari biasa. Jadi akhirnya bisa menjadi jalur yang jadi pilihan ya. Nah di saat jadi pilihan inilah kemudian sekali lagi karena memang jalur selatan itu tidak didesain ya untuk kendaraan-kendaraan berat ya, untuk yang volume besar ataupun kendaraan yang dengan kapasitas muatan yang lebih begitu ya. Akhirnya ya malah justru mungkin bisa jadi macet ya. Tapi kalau menurut laporan Pak Kepala Bina Marga tadi kondisinya cukup bagus ya, dan saya juga sering ke Cilacap, Purwokerto ya, itu juga ya lebih nyaman lah ya daripada Pantura ya. Tapi sekarang ada tren juga teman-teman yang di selatan itu mungkin lewatnya jalan tol dulu. Baru Litbas lewat jalur tengah menuju ke selatan. Yang dari Bandung kan bisa langsung nyambung Cilacap begitu. Betul, tapi kalau misalnya teman-teman yang dari bagian-bagian utara ya, dari Jakarta ini kan dari tetap lewat jalur utara dulu. Nah, kadang-kadang lewat utara karena ada tol ya. Ini mungkin merasa tol lebih nyaman ya. Sekalipun mungkin dari sisi ekonomi juga berbayar ya. Jadi mahal tolnya daripada solar atau bensinnya gitu. Tapi kan yang kita buru kan kenyamanan ya, karena mudik suasana happy ya. Ini mungkin apalagi sekarang euforia 2 tahun nggak mudik itu kan pasti berbunga-bunga ya Pak Bona ya. Untuk ketemu dengan keluarga. Ini sudah pada persiapan tentunya teman-teman kita ya, dari puasanya yang mau belum mudik masuk gitu. Udah siapan sih. Iya mungkin bawaannya juga banyak sekali. Oleh-oleh 2 tahun dibawa sekali loh Pak. Nah itu. Oleh-oleh 2 tahun bawa sekali. Iya. Matur nuwun Pak Ari. Kembali ke wakil kita yang di DPR Provinsi, Pak Alwin. Tadi sudah kita kumpas namanya, mungkin persiapan infrastrukturnya katakanlah sudah cukup dipersiapkan dengan baik. Walaupun masih ada jeda waktu yang untuk lebih memaksimalkan kebutuhan pemudik nantinya. Kalau dari sisi daya dukung Pak Alwin, misalnya tadi disebutkan oleh Pak Anung, ada sektor pariwisata. Orang mudik itu tidak hanya mungkin sungkem pada orang tua, ziarah pada leluhur kan begitu. Namun juga ada pengen wisata lama nih 2 tahun kita nggak lihat Tawangmangu lah, nggak lihat Bandungan lah, begitu misalnya. Itu. Kemudian juga yang lainnya untuk jalur penyelamat. Kemudian gadril kita yang ada di tol. Kemudian sarana keluar tol. Misalnya itu. Ini kemungkinan bottleneck ada di sini, begitu. Betul. Itu kira-kira menurut pengamatan DPR Deswundi, apakah juga sudah siap? Apakah masih dalam taraf dipersiapkan agar nanti lebih memadai? Deswundi Pak Alwin. Ya, waktu seminggu yang lalu kita rapat dengan Bina Marga, dengan Dinas Perhubungan dan dengan beberapa kabupaten terkait masalah ini. Itu sudah kita bicarakan semuanya. Jadi masalah tadi yang H-7, H-10 harus sudah kerjaan semua selesai. Nah, kemudian sembako truk-truk muatan barang itu juga harus H-10 juga sudah harus selesai. Cuman yang boleh 9 kebutuhan pokok sama bahan bakar itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ini yang harus kita titik-titik rawan yang harus kita cek, misalnya H-7 itu
kita memakai yang tadi itu jalan utama. Tapi begitu sudah sampai di tujuan, misalnya dari Jakarta mau ke Solo, lalu dari hari pertama, hari kedua ini yang tanggung jawab kota kabupaten ini, karena biasanya mereka sungkeman di daerah-daerah itu. Domestik. Domestik. Jadinya yang jalur-jalur utama ini sudah selesai kerjaannya kan gitu. Tapi nanti begitu sudah Sabtu Minggu atau habis 3 hari 4 hari baru balik. Nah ini yang sudah kita satunya misalnya kalau ada kerawanan tadi longsor dan sebagainya harus tanggap dalam arti tidak hanya menyelesaikan jalan, tapi rambu-rambu itu yang di jalan alternatif juga di sub harus sudah juga agresif. Oh ini harus lewat sini. Demikian juga dengan nggak cuma rambu-rambunya, tapi harus juga orang-orangnya yang di lapangan juga sigap. Intinya kan itu. Lalu ada masukan tadi Pak Bunda tadi bagus juga. Misalnya kalau yang dari mudik itu berarti yang didahulukan yang dari Jakarta ke Jawa Tengah. Betul. Nah, misalnya 4 jalur jalannya ini ya dikani 3 jalur ini yang satu jalur kita. Nah, yang untuk ke sana. Kemudian nanti pakai kembali model kontraflow mungkin ya. Betul. Kemudian yang balik ini yang 3, ini yang 1 ini sudah kita diskusikan. Rekayasa itu sudah dipersiapkan. Ya, sudah. Nah, nanti kita mau ada rapat lagi 2 minggu lagi, kita benahi lagi, terutama tadi yang Mbak Anti bilang Solo ke Grobogan, wah jalannya gini-gini. Udah dibenerin rusak lagi. Nah, ini ini tender yang sudah menang-menang ini prioritas jalan-jalan yang itu, yang rusak-rusak itu. Alhamdulillah. Ini ya nanti ini kebetulan sudah ada pemenang, ada yang sebagian belum, spot langsung kan gitu. Itu yang kedua yang paling penting ini, yang paling penting. Kita ini provinsi ini mensupport APBN jalan-jalan nasional, misalnya jalan nasional di Kendal atau di Demak itu berlubang-lubang, kita telepon itu satkernya, ini cepat dibeneri. Wah ini bentar Pak, ini sudah tender tinggal seminggu 2 minggu lagi, nggak bisa, kasihan nanti kalau Mbak Anti atau Pak Bunda lewat jegluk gitu kan. Wah saya kan bertanggung jawab ini. Nah, langsung Pak Anung dan jajarannya langsung ditambah. Itu namanya lubang, jalan berlubang. Nah, ini langsung itu salah satunya. Karena kita menganggarkan biaya operasional untuk itu. Itu kurang lebih. Matur nuwun. Langsung mungkin kita lemparkan ke Pak Hanung ini. Siap. Tapi ada kekhususan Pak. Memang sampai Rembang itu kadang-kadang trouble-nya itu memang tolnya belum maksimal kan begitu ya. Kalau orang sering misalnya mau ke daerah Bluro, itu nggak mau orang lewat Grobogan, muter dulu dia lewat Jawa Timur misalnya begitu, baru lewat Ngawi, baru kiri kan begitu. Nah untuk Lebaran ini kira-kira terus nanti Pak, itu yang pertama, dan yang kedua sekalian lah biar diborong untuk kesiapan itu, yang nggak sampai Semarang katakanlah Semarang sampai Rembang begitu ya, karena lewat itu juga. Juga kesiapan yang lain. Tadi belum terklarifikasi secara detail Pak Alwin karena memang bukan tusi pokoknya penyediaan misalnya jalur penyelamat. Sering ini aja jalur Semarang Solo aja sering jalur penyelamat tergunakan dengan baik loh itu. Ini dos pundi. Kemudian gadril. Ini penting Pak. Karena kadang gadril kita cepat rusak, disasak dan seterusnya, muter-muter itu. Termasuk juga mungkin aspek pariwisata, karena mesti yang bisa koordinasi tidak hanya di bawah DPR, namun juga dinas sendiri bisa mengadakan koordinasi dengan dinas Porapar pariwisata, karena makanya di Dinpora begitu. Terus Pak Anung menikah. Utamanya di jalur timur ya Mas Bunda ya. Jadi jalur timur ini memang kita pemikiran luar biasa. Jadi Purwodadi sampai Blora ini sudah terkontrak sebenarnya. Namun kita ngejar kontrak kan fisik beton kan lama ya. Kita akan preservasi dulu, tambah lubang dan lain-lain kita siapkan. Baik itu ruas efektif maupun ruas fungsional. Mudah-mudahan Amin 10 nanti bisa lebih aman ya. Mungkin kurang nyaman tapi lebih aman.
Surakarta Gemolong Geyer juga itu kita juga sudah paket terkontrak, namun karena di situ nanti beton, akhirnya oke lah kita reservasi dulu rutin untuk fungsional dan juga upaya kita jangka menengahnya kita sudah minta Kementerian PUPR ini, kita minta mudah-mudahan tahun ini juga mulai ngebut nih Mbak, jadi jangan khawatir nanti panjenengan kalau sampai ke Blora ini 2 tahun ke depan sudah cukup bagus karena pemerintah Kementerian PUPR ini akan juga menangani itu, karena kalau dari kami sendiri untuk APBD mungkin terlalu lama, jadi kita percepat 2 tahun ini. Surakarta Geyer, Purwodadi, Blora ini kita akan siapkan banyak, ini nanti akan kita masukkan, tapi menengah, tapi yang utama untuk Lebaran ini kita siapkan untuk reservasi untuk kendaraan tambah lubang dan lain-lain. Dan juga tadi betul memang kalau mau ke Blora itu lewatnya portal ya. Kita juga siapkan nih shortcutnya. Gitu ya? Iya, shortcutnya. Tapi ini kita baru berproses untuk upgrade jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Jadi shortcut yang dari exit Ngawi masuk ke Randu Blatung. Nah ini juga mau dukungan dari Komisi D ini. Dukungan dananya mungkin begitu. Iya, ini dukungan untuk masuk, karena ini adalah alternatif yang luar biasa yang membuka daerah Blora. Betul, karena mau tidak mau memang tidak ada alternatif lain itu Pak. Itu kita siapkan. Juga rambu-rambu kita koordinasi dengan Dishub, nanti penunjuk arah dan lain-lain. Dan juga ada yang rusak dan lain-lain kita akan siapkan perbaiki. Penunjuk arah, gadril, kemudian kaca, banyak yang rusak Pak sekarang. Mohon itu koordinasi itu mungkin dengan perhubungan mungkin. Atau Pak Alwin mau nambahkan? Iya, nanti di rapat yang minggu depan kita bahas juga ini. Hal-hal yang paling penting pokok dan itu di jalan kita, jalan provinsi yang gadril, kemudian itu kaca, cermin, tembung itu tembung, kemudian jalur penyelamat bahkan marka nanti kita semua, kita jelaskan semua. Mumpung masih ada waktu Pak Alwin, karena sebulan masih lebih sedikit, 1 atau 2 hari kan begitu menjelang Lebaran. Kembali ke Pak Ari meninggal. Pak Ari, kalau aspek teknis nun sewu tak wane-wane nyun pirsa ini, walaupun kita nggak menguasai aspek teknis, kita lihat dari dulu Semarang ke timur itu struktur tanahnya memang beda dengan yang lain. Betul Pak. Rekayasa sudah dilakukan, misal dengan beton ini kok berubah terus, begitu loh. Itu kira-kira memang yang paling tepat apa itu? Karena itu sulit itu nun sewu. Dari aspek teknis kita nyon perso, mungkin publik biar perso. Lah wong di beton kok numplak sak betone gitu loh. Nun sewu. Kalau kontur sih semua sama lah, kontur tanahnya itu kan datar, tidak harus. Untungnya kontur tanahnya tidak tinggi rendahnya tidak ekstrim begitu ya. Tapi strukturnya kira-kira aspek teknisnya seperti Pak. Baik. Pak Buna ya, ini mungkin mumpung ada Pak Kepala Bina Marga ya. Jadi sebenarnya jalan itu kan tidak hanya struktur atasnya ya, tidak hanya perkerasannya, tapi yang penting juga tanah dasarnya atau subgrade-nya Pak. Ya, bahasa teknis lagi itu. Ini saya Mbak Menawi ini ya ada pendapat atau asumsi bahwa yang penting kan beton ya, apapun tanah di bawahnya sekalipun berlumpur, yang penting kalau di beton udah selesai. Asumsi dasarnya itu salah sekali gitu. Salah sekali ini. Mudah-mudahan Pak Kepala Bina Marga ini sudah secara teknis sudah perso itu ya. Tentu. Begini Pak, karena memang air tadi tidak hanya air hujan sebenarnya Pak. Air yang mempengaruhi jalan itu tidak hanya air hujan tapi juga air tanah. Betul. Muka air tanah, juga kandungan air di dalam tanah itu sendiri Pak. Seperti contoh di tadi ya Semarang ke timur itu kan jelas ada rob ya. Itu kan juga muka air tanahnya mungkin tinggi Pak. Nah ini kadang-kadang tidak diselesaikan di dasarnya dulu. Ya kalau kita kenal secara teknis kan kita namanya CBR Pak, California Bearing Ratio, itu menunjukkan daya dukung dari tanah dasarnya berapa. Itu minimum tuh 6 baru boleh dikasih perkerasan di atasnya. Nuhun sewu kadang-kadang banyak yang 3-2 itu sudah nekat dikasih di atasnya. Nuhun sewu kita pertajam sedikit. Walaupun high cost tentunya ya. Mungkin dengan rekayasa tiang pancang itu mungkin maksudnya begitu ya, untuk mengantisipasi tanah yang bergerak itu. Terus nanti Pak Ari. Tiang pancang mungkin salah satu alternatif saja. Ya, alternatif yang lain kita bisa melakukan subdrain Pak. Ini memang belum terlalu banyak digunakan ya.
Jadi kalau nun sewu perencanaan jalan itu seringnya hanya namanya drainase itu kan drainase yang di permukaan saja, menampung air hujan saja. Padahal di bawah itu yang sangat penting karena tanah itu ya kalau kena air pasti akan, apalagi tanah-tanah seperti tadi Surakarta Geyer itu problemnya adalah karena tanahnya ekspansif, tanahnya lempung. Dimana kalau ada air dia akan mengembang. Kalau airnya susut dia akan retak. Nah ini jadi masalah. Ya. Jadi memang high cost betul Pak, tapi itu high cost untuk yang awal saja sebenarnya. Ini kita mungkin sering salah kaprah ya, karena menurut cost di jalan itu kadang-kadang kan hanya tahunan ya, padahal ini long life sebenarnya. Long time. Iya, padahal sekarang ya di manual jalan yang baru itu, kalau jalan aspal itu harus tahan selama 20 tahun. Ya, kalau jalan beton itu sampai 40 tahun. Kalau tanah dasarnya itu harus didesain tahan sampai 40 tahun. Nah kadang-kadang kan non sewu ya, jalan-jalan kita setahun 2 tahun sudah rusak. Tapi itu tidak semuanya salah secara teknisnya, karena memang ada penggunanya yang tadi disebut oleh Pak Hanung sebagai over dimension, overload ya, apa namanya, overtonase yang terlalu besar itu juga menjadi salah satu penyebabnya dari sisi bebannya Pak. Jadi memang ini saya kira terus ya dari Kementerian PU juga terus melakukan evaluasi itu, dan mudah-mudahan nanti 2023 betul-betul kita tunggu ya, Pak Alvin ya. Apakah betul-betul bisa ditegakkan tidak ada over dimension dan overload di jalan-jalan kita? Ya. Makanya masalah teknis Pak. Iya. Ini menjawab netizen juga dong. Iya. Nanti kita klarifikasi berikutnya. Secara khusus nanti Pak Kepala Dinas nanti. Tapi nampaknya sudah ada yang ketuk-ketuk pintu mau numpang lewat. Ayo Mbak, dieksekusi Mbak. Betul sekali Pak Bona. Obrolan kita masih akan seru sekali. Tapi tunggu dulu, kita akan jeda sejenak untuk pesan-pesan berikut ini. Mari bersama-sama kita dukung dan sukseskan penerapan PPKM darurat semata-mata untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Dan kami juga mengimbau agar seluruh masyarakat mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk memastikan kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Desa adalah miniatur kecil dari bangsa Indonesia. Di desa inilah jutaan rakyat Jawa Tengah menggerakkan perekonomian untuk kehidupan keluarga. Mari bergerak bersama, kita dukung pembangunan infrastruktur desa demi kehidupan yang lebih baik. Edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan dunia pendidikan. Sayangi diri kita, sayangi masa depan kita, sayangi keluarga kita, jauhi narkoba. Kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 menjadikan pendapatan asli daerah Jawa Tengah turun sampai 1,9 triliun rupiah. Sementara pembangunan Jawa Tengah perlu didukung dengan anggaran. Ayo bantu pemerintah dengan bayar pajak tepat waktu,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspirasi Jaktel, sumber informasi terkini, berita masa kini. Aspirasi Jaktel, sumber informasi terkini, hanya di TA TV. Hanya di TA TV. Ya, masih bersama di Aspirasi Jawa Tengah, dan tentu kesiapan infrastruktur Jawa Tengah jelang Lebaran masih menjadi topik kita di episode 7 ini. Pak Bona, ini saya juga selaku rakyat ya, ini juga ingin bertanya nih tentunya pada wakil rakyat ya. Masih seputar tadi Solo Purwodadi Bapak. Ini termasuk produser kita nih juga rumahnya Purwodadi. Kita agak kadang-kadang kalau kita jalan ke sana event gitu, kita suka mikir ini kapan ya dibikin tol ya. Ini ada nggak sih, karena load dari kapasitas transportasi di sana itu sangat besar gitu. Dari truk-truk yang gede juga lewat situ, bis juga lewat, dan kita masyarakat juga lewat situ gitu Bapak. Ada agenda ke sana nggak deh Pak? Terus kapan bocorannya? Mungkin biar nanti nggak ngambek, nggak mau jadi co-host Pak Alwin. Kalau nanti nggak dijawab itu, mau Pak Alwin dulu. Jadi kebetulan Purwodadi itu nantinya ada 2 lintasan. Jadinya kan sekarang kan ada Semarang Demak, kemudian dari Demak itu di lingkar itu lalu ke kanan. Kudus, arahnya Gubuk nanti Pak Alwin itu. Kudus, Pati, kemudian Rembang, Tuban. Ke selatan. Ke selatan. Iya. Nah, ini kebetulan kan gerobokan itu kan nantinya. Ini kita yang tanggung jawab, nanti kita buat jalan. Pokoknya kalau sudah tol-tol jadi, nanti kita buat jalan menuju ke tolnya. Nanti nyambungnya di Godong itu Pak, nanti Godong arah Duplak ya, apa namanya itu? Bukan arah, Godong toh, mungkin itu Godong yang arah Gubuk lah. Sebelah barat Godong. Ya, karena Gubuk itu. Gubuk Pak Alwin. Ya, itu nanti di situ, karena memang kebetulan kan yang namanya tol itu kan menyedot juga lahan pertanian. Nah, salah satunya yang gerobak. Itu yang menjadi pertimbangan. Gerobaknya itu kan salah satu lumbung padi. Itu makanya. Jadi begitu, tidak ada agenda untuk memperbesar juga Pak, itu karena kecil banget jalannya. Memperlebar nanti ya. Memperlebar. Jadi kita tuh kalau saya tuh Pak mau ke Kali Jambe aja, ya ampun. Itu sebenarnya nambahkan ya Mas Wali. Iya. Alwin. Itu sebenarnya kita desain 272. 272 itu untuk bahu jalan 2 meter, tapi bahu jalan diperkeras. Jadi kalau toh nanti menjadi perkerasan jalan menjadi 11 meter paling tidak. 272 berarti kan 11 meter. Kalau saat ini berapa meter Bapak? Ini standarisasi jalan kita kan 7 meter. 7 meter. Cukup itu sebenarnya. Cuma kapasitasnya tadi luar biasa, dan sekali lagi odolnya banyak. Jadi pelan akhirnya karena ini. Udah, yang penting nggak mutung, nanti nggak mau jadi kok lagi. Ngapunten, soalnya tuh itu jadi pertanyaan kita terus kalau lewat ini kok kapan ya ini kita perlu ada tanya. yang lebih penting dari itu yang kita coba mau klarifikasi ke Pak Kadis. Seperti tadi kita menindaklanjuti diskusi kita dengan Pak Ari tadi, aspek bagaimana pengelolaan struktur tanah tadi Pak. Saya kira Bina Marga sudah dari dulu, tapi mungkin tingkat ketebalannya karena dukungan anggaran mungkin begitu ya.
mungkin kurang madai atau bagaimana, tapi saya kira kalau itu tidak dilakukan, itu sangat temporary sekali. Tidak mungkin bisa menjangkau apalagi 20 tahun. 40 tahun. Terus Budi, itu Pak. Ya, betul tadi dari sahabat saya ini. Iya. Luar biasa. Kita kolaborasi Kak. Jadi teknisnya gimana ya yang itu murah tapi cepat juga, tapi ternyata juga Jerbasuki mau beyo ini nanti komisi D. Jadi memang luar biasa kalau jalan beton ini standar itu sekitar 6 miliar 1 kilo gitu ya, 6 sampai 7. Dan nanti kalau ada tempat-tempat tertentu yang harus dibuat, harus dibongkar subdrainnya, buat subdrain dan lain-lain, ini juga akan menambah biaya juga. Namun betul nanti masukan juga, karena ini kebetulan di ruas-ruas timur ini akan ada dana APBN masuk. Jadi nanti kita coba untuk luar biasa di kota-kotanya kita buat trotoar, jalannya menjadi 272, akhirnya akan lebih nyaman Mbak. Jadi tenang saja untuk itu. Mudah-mudahan teknisnya nanti dari para pakar juga bisa memasukkan. Karena tidak semua tempat itu butuh gitu tadi. Jadi ada tempat baik Semarang pun ada tertentu yang memang harus ada treatment lebih daerah lanjut. patahan itu juga mungkin antisipasinya itu. Maka mungkin salah satu indikator mungkin dengan kita pemanfaatan tiang pancang atau apa itu yang belum banyak dilakukan. Biar awet ya Pak. Karena itu sangat-sangat mahal juga. Mahal. Tapi untuk dinikmati sekian puluh tahun tidak hanya 40 tahun ya. Para pemirsa HTI-TV, karena waktulah yang membatasi kita, walaupun masih banyak sebenarnya akan kita eksplor pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan maupun kritik dari pengamat kita. Namun waktu yang sangat-sangat batasi kita. Oleh karena itu, mari kita ikuti closing statement dari Bapak sekalian. Kita mulai dari pengamat kita dulu. Monggo Pak Ari, closing statement kita dalam kaitan topik kita kesiapan infrastruktur menjelang mudik Lebaran untuk tahun ini. Monggo Pak Ari. Terima kasih Pak Bona. Mungkin sedikit komentar ya kenapa Mbak Anti tadi selalu Solo Purwodadi ya. Ini kebetulan Pak Kepala Dinas kan dari Sumber Lawang juga. Jadi pas sudah. Tenang aja Mbak, ini nanti beliau berkepentingan jadi ada juga. Kepentingan juga lah. Iya. Baik para pemirsa yang kami hormati, menarik sekali obrolan kita pada malam hari ini. Dan saya mewakili dari sisi akademisi ya. Ini memang selalu bekerja sama dengan eksekutif ya. Dengan legislatif pun juga demikian ya Bapak. Jadi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan juga kadang kami dilibatkan juga. Termasuk juga untuk masalah over dimension, overload ya. Ini yang memang menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan kita. Dan juga tentang ini kan topik kita tentang mudik ya. Yang sebentar lagi mungkin akan pemirsa nikmati ya. Ini masalahnya sebenarnya kalau infrastruktur sudah oke ya. Hanya tinggal memang kelebihan kapasitas jalannya. Volumenya yang memang terlalu besar. Baik, closing statement dari saya adalah bahwa bukan kekayaan kita yang membuat jalan kita itu bagus, tapi justru jalan yang mantap, bagus itu yang membuat kita lebih sejahtera. Insya Allah Jawa Tengah akan mewujudkannya. Maturun Pak Ari. Monggo bergeser Pak Kadis. Pesan aja untuk para pengguna jalan, kalau nanti mudik karena musimnya masih musim penghujan, masih masuk musim penghujan, hati-hati saja. Kalau di tol ya jangan ngebut. Kalau di Jalan Pantura juga lewat juga di UMKM dan lain-lain. Dan juga untuk utamanya nanti saat di tempat-tempat pariwisata. Hati-hati karena musim ini juga masih belum menentu apakah musim panas atau masih penghujan. Jadi pesan saya taati saja untuk para pengguna jalan, rambu-rambu maupun himbauan dari kepolisian. Itu aja. Maturun Pak Anung, terakhir monggo wakil rakyat kita Pak Alwi. Kalau saya ini menyoroti untuk eksekutifnya, jadinya koordinasi yang baik antara Bina Marga, antara Dishub, kepolisian dan pengampu perjalanan, pariwisata. Ini harus koordinasi yang baik. Semuanya itu apa? Ya untuk kenikmatan pemudik dan sebagainya. Itu aja Pak Bena. Matur sangat Pak Ari, Pak Anung, Pak Alwin sudah kerso rawuh untuk menundangan kami dalam diskusi yang sangat menarik ini. Para pemirsa, sampai ketemu lagi di episode ke-8. Tentu dengan tema-tema yang sangat tematik dan
sangat menarik sekali. Jangan sampai terlewat. Mungkin bisa kita akhiri, Mbak. Monggo, Mbak Antik. Iya, terima kasih Pak Bona, dan terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah rawuh. Terima kasih untuk pencerahannya. Semoga ini bisa membantu pertanyaan-pertanyaan yang saat ini ada di benak Anda tentunya. Dan akhirnya kita pamit, saya Antik Wijaya pamit beserta dengan host kita juga Pak Bona Ventura juga undur. Sampai jumpa lagi di Aspirasi Jawa Tengah yang akan datang. Jangan lupa, pokoknya tetap TA TV mantep. Masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa. Setiap suku kotaku menatap jauh, terbungkus rindu, terdalam. Sembarang ku datang, lepaskan rinduku terdalam. Oh hangatnya sembarang ku datang, lepaskan rinduku terdalam. Oh geranganku, hujan air mata basah membasahi hatiku. Oh geranganku, sejuta kenangan, ada sejuta harapan berbuahku simpang lima. Ada cinta yang tumbuh antik, oke. Ada cinta yang runtuh, dan ku pandang setiap sudut kotaku, menatap jauh, rinduku terjalan. Sembarang ku datang, lepaskan rinduku terjalan. Oh hangatnya sembarang ku datang, lepaskan rinduku terjalan. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban marhaban Ramadan. Puasa Ramadan